Perkenalkan, nama saya Sondang Lastiar Sianipar, mahasiswa dari IAKN Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 6, mata kuliah Teologi Alkitab, dengan dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul. Materi yang akan saya sampaikan yaitu hubungan teologi Alkitab dengan homiletika. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teologi Alkitab. Teologi Alkitab dapat disebut juga sebagai cabang ilmu teologi yang secara sistematis mempelajari perkembangan pernyataan Allah dalam sejarah, sebagaimana yang dinyatakan Alkitab. Secara sistematis ini meliputi dari penyelidikan periode sejarah di mana Allah telah menyatakan dirinya dan pengenaan doktrinal dan penulis-penulis Alkitab yang berbeda. Perhatikan, teologi Alkitab adalah pada peristiwa penting dalam sejarah yang menyatakan doktrin-doktrin Alkitab. Teologi Alkitab memiliki fokus yang lebih sempit dengan mengambil informasi hanya dari Alkitab dan informasi sejarah yang menjelaskan lebih luas tentang peristiwa-peristiwa sejarah di Alkitab, serta tentunya dengan metode eksegetikal yaitu mempelajari doktrin-doktrin dari berbagai periode sejarah, mempelajari kata-kata dan pernyataan-pernyataan dari penulis tertentu, sehingga dalam menyusun doktrin-doktrin yang ada membuatnya menjadi sebuah doktrin-doktrin yang alkitabiah. Dalam teologi Alkitab sangat terkait dengan bidang hermeneutik yang berfungsi untuk menghasilkan penafsiran yang alkitabiah dengan konteks yang ada di baliknya. Hermeneutik berfokus pada proses metodologis dan teoritis untuk memahami makna yang ada di dalam tanda-tanda dan simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi, tertulis maupun lisan. Hermeneutik sangat berperan dalam penafsiran Alkitab, sebab hermeneutik menerapkan konsep, prinsip, dan hukum yang digunakan secara umum dalam memahami berbagai proses yang harus dilalui untuk menghasilkan sebuah penafsiran yang bersifat alkitabiah tanpa mengesampingkan. Kemudian tugas seorang hermeneutik ialah harus menguasai dan memahami dua bahasa, yaitu bahasa yang asli yang akan ditafsirkan dan kepada bahasa yang dimengerti pendengar atau pembacanya. Dalam hal ini bukan hanya kosakata, tapi tata bahasa yang harus dikuasai dan juga cara berpikir dan pengumpahan sebuah ide. Semua orang Kristen setuju dan mengerti bahwa penafsiran itu penting dilakukan, sebab Alkitab sebagai sumber utama orang percaya untuk mengenal Tuhan, dan Alkitab penting dipelajari melalui penafsiran yang tepat dan benar. Namun realitanya semua gereja dan bahkan orang Kristen kadangkala berbeda dalam menafsirkan Alkitab yang mengakibatkan perbedaan teologi dan denominasi karena menggunakan penafsiran yang berbeda. Demi kepentingan aliran teologi atau denominasi gereja, permasalahan ini menimbulkan perdebatan antara orang Kristen sendiri, baik gereja maupun denominasi, juga terhadap Alkitab. Di era globalisasi saat ini, dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, banyak ditemukan aplikasi-aplikasi penafsiran Alkitab yang dapat didownload melalui smartphone maupun laptop atau komputer. Hal ini memudahkan orang Kristen untuk menafsir apa maksud dari sebuah perikop atau ayat tertentu dalam Alkitab. Terlebih lagi sangat memudahkan untuk mempersiapkan khotbah atau renungan-renungan secara instan. Di samping kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi-aplikasi penafsir Alkitab, ada juga dampak negatifnya, yaitu membuat metode, konsep, dan prinsip penafsiran Alkitab tidak dilakukan lagi. Hal ini membuat khotbah-khotbah dipersiapkan secara instan tanpa memperhatikan konteks teks, konteks penafsiran, dan konteks pendengar. Selanjutnya, bahwa aplikasi penafsiran Alkitab tidak bisa terlalu dipertanggungjawabkan keabsahan dari hasil tafsirannya, dan dipengaruhi juga oleh keadaan dan lingkungan si penafsir sendiri yang belum tentu tepat sama dengan konteks orang. Permasalahan ini menimbulkan perdebatan antara orang Kristen sendiri. Berdasarkan konteks permasalahan
permasalahan di atas, ada dua masalah pokok dalam kajian ini, yaitu adanya perbedaan tafsir Alkitab dan adanya aplikasi tafsir Alkitab yang menyajikan secara mudah keberagaman penafsiran Alkitab di masa kini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang homiletika. Istilah homiletika berasal dari kata sifat Yunani homiletika yang dihubungkan dengan kata techne. Homiletika artinya ilmu pengetahuan atau ilmu bercakap. Dalam kata sifat homiletika terkandung kata benda homilia, yaitu pergaulan atau percakapan, dengan drama tama. Homilik berasal dari kata Gerika homilia yang berarti percakapan atau pembicaraan yang membawa suatu pengertian. Kata homili berasal dari bahasa Latin homilia yang diterjemahkan dari kata Yunani yaitu percakapan, wacana atau pidato. Istilah ini terutama digunakan dalam konteks gereja Katolik Roma dan episkopal. Dalam bahasa asing, pelajaran ini dinamakan homiletik, artinya ilmu yang menerangkan emas atau kepandaian mengguraukan suatu hal. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan homiletika adalah suatu pembicaraan yang menerangkan jalan keselamatan manusia melalui Yesus Kristus yang dilakukan oleh mulut manusia supaya menjadi kesaksian bagi manusia lainnya. Eksegesis yang cermat dan hermeneutik yang baik memungkinkan pengkhotbah mempraktikkan homiletika, di mana homiletika itu yaitu seni dan ilmu yang mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh nas kitab suci. Secara teknis, homiletika adalah kajian mengenai persiapan khotbah yang menciptakan suatu pertalian yang tak terpisahkan antara khotbah tersebut dan pemahaman yang benar atas makna nats Alkitab yang mendasarinya. Homiletika merupakan puncak dari penerapan semua prinsip hermeneutika dan eksegese dalam upaya memahami suatu nats Alkitab dan kemudian menyampaikan kepada pendengar. Maka dari homiletika adalah isi khotbah yang disampaikan adalah Injil. Sebab ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya, sebab Yesus datang ke dalam dunia oleh karena pemberitaan Injil. Isi khotbah hendaknya relevan, kontekstual, mengikuti perkembangan zaman, dan hendaknya khotbah menjawab isi pergumulan jemaat yang mendengarkan khotbah. Tujuan ilmu ini adalah salah satu cara usaha agar khotbah tentang keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus dapat disampaikan secara nyata, terang, jelas, dan berkuasa. Dari uraian di atas, baiklah kita kesimpulan homiletika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu homilia. Itu artinya bahwa sebelum istilah ini menjadi istilah Kristen, kata homilia sudah dipergunakan dalam lapangan kehidupan Yunani. Kata homilia dahulu dipergunakan dalam lapangan pergaulan. Kata pergaulan mengingatkan kita kepada pertemuan dan persahabatan. Istilah teman dengan sahabat jauh beda. Sahabat itu berkaitan dengan hati dan perasaan kita. Homiletika juga memiliki peran dalam ibadah sebagai sarana yang efektif untuk mengajar dan mendidik umat Kristen dalam penyampaian pengajaran jemaat, serta menumbuhkan iman dan kepercayaan jemaat dalam pemberitaan karya penguatan. Homiletika juga mempunyai kedudukan yang berat pada keseluruhan teologi karena harus berdasarkan teologi yang baik dan tidak boleh berselisih dengan hasil yang sudah dicapai dalam eksegese atau tafsir. Maka dapat dipastikan kedudukan homiletika dalam ibadah adalah sebagai sentral atau pusat peribadahan, namun tidak demikian dengan gereja Katolik yang menganggap sakramen lebih tinggi daripada khotbah. Selain itu, homiletika ialah sebuah keutuhan dalam hal pemberitaan dan pengajaran firman Tuhan, karena bentuk dan model ini akan menjadikan ciri-ciri khusus dalam memahami homiletika secara baik dan benar, dengan penerapan yang menghadirkan kehidupan lewat firman Tuhan dalam komunitas yang beriman.